Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, bertemu lagi bersama Azmi Channel. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai 7 cara memperbanyak anakan padi. Silahkan disimak video selengkapnya Sobat Tani. Namun sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Sobat Tani semua bisa terus update video-video terbaru seputar pertanian dan perbenihan tanaman. Dalam melakukan usaha budidaya tanaman padi, tentunya setiap petani menghendaki hasil yang tinggi dan memuaskan. Berbagai metode atau cara untuk meningkatkan produktivitas atau hasil sebenarnya telah diperkenalkan kepada petani. Di antaranya adalah dengan penerapan pola tanam jajar legowo, pemupukan berimbang, dan pengendalian hama terpadu atau PHT. Namun ada juga metode peningkatan produktivitas atau hasil yang dapat dilakukan oleh petani, yaitu dengan memaksimalkan potensi anakan padi. Anakan padi merupakan batang padi yang muncul dari batang utama padi. Batang anakan ini pun dapat mengeluarkan anakan lain dan seterusnya hingga sebanyak-banyaknya. Di mana semakin banyak jumlah anakan, maka potensi jumlah anakan produktif yang akan menghasilkan malai juga semakin tinggi. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap produksi padi yang diperoleh oleh petani. Nah sobat, berikut 7 cara memperbanyak anakan padi. Yang pertama, pemilihan varietas padi. Setiap varietas padi memiliki potensi anakan yang berbeda-beda. Ada varietas padi yang memiliki jumlah anakan banyak, dan ada juga varietas padi yang arsitektur tanamannya memang memiliki anakan sedikit, seperti contohnya padi tipe baru atau PTB. Sehingga kurang tepat kalau kita menanam padi ingin banyak anakannya, tetapi varietas yang ditanam potensi menghasilkan anakannya sedikit. Oleh karena itu, pilihlah varietas padi yang memiliki potensi anakan yang banyak dan tahan terhadap hama dan penyakit tanaman, seperti contohnya IR64, Inpari 32, Inpari 33, Inpari 45, dan varietas padi lainnya. Yang kedua, tanam benih muda. Dari pengalaman yang telah dilakukan oleh petani, dengan menanam benih muda, tanaman padi akan mengeluarkan anakan lebih banyak. Penanaman benih muda dilakukan pada saat tanaman padi berumur 10-15 hari setelah semai. Jumlah benih yang ditanam juga akan berpengaruh terhadap jumlah anakan. Untuk menghasilkan jumlah anakan yang maksimal, tanamlah benih sekitar 1-3 batang per lubang tanam. Cara yang ketiga, pengaturan jarak tanam. Penanaman benih padi disarankan menggunakan sistem tanam jajar legowo 21 atau 41, di mana dengan menerapkan sistem tanam jajar legowo, maka akan memberikan ruang terbuka yang lebih lebar di antara dua barisan tanaman dan akan mempermudah perkembangan akar untuk menghasilkan anakan. Cara yang keempat yaitu tanam benih dangkal. Penanaman benih pada saat tanam tidak boleh dilakukan terlalu dalam. Penanaman benih yang ideal yaitu pada kedalaman 2-3 cm. Semakin dalam benih ditanam, maka akan menghambat perkembangan akar dan juga anakan padi. Baik Sobat Tani, kita lanjut ke cara yang kelima, yaitu pemberian pupuk sedini mungkin. Pupuk nitrogen atau yang lebih dikenal dengan nama pupuk urea merupakan salah satu unsur pendorong pembentukan daun dan anakan padi. Pemberian pupuk urea dianjurkan sedini mungkin, yaitu pada umur 7-10 hari setelah tanam. Untuk pemupukan kedua yaitu pada umur 25 hari setelah tanam, dan pemupukan ketiga pada umur 35 hari setelah tanam diberikan dengan dosis sesuai rekomendasi pemupukan setempat.
Sedangkan untuk pemberian pupuk SP36 juga sangat penting untuk menguatkan akar dan tentunya memperbanyak produksi anakan. Pemberian pupuk SP36 bisa dicampur dengan pupuk urea atau diberikan 2-3 hari sebelum tanam, mengingat pupuk ini agak sulit larut. Cara yang keenam yaitu pengairan berselang atau intermittent. Kebutuhan air, terutama pada saat fase vegetatif pada tanaman padi, sangatlah penting. Namun apabila digenangi secara terus-menerus, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan anakan padi. Pengairan berselang dilakukan dengan cara mengkondisikan tanaman padi agar kering dan tergenang secara bergantian. Setelah benih ditanam, selanjutnya secara bertahap tanaman digenangi dengan air setinggi 2-5 cm. Kondisi ini dibiarkan selama 10 hari. Setelah itu air dibiarkan sampai kondisi macak-macak selama 14 hari setelah tanam. Kemudian digenangi lagi dengan air setinggi 2-5 cm. Begitu seterusnya dengan selang waktu yang sama. Cara yang terakhir atau yang ketujuh yaitu pengendalian hama dan penyakit tanaman. Hal ini tak kalah penting untuk dilakukan oleh petani, karena apabila tidak dilakukan pengendalian, maka hama atau penyakit tersebut berpotensi untuk mengurangi anakan padi. Seperti contohnya keong mas ataupun tikus. Sedangkan untuk penyakit, yaitu penyakit busuk pada pangkal batang padi. Baik Sobat Tani semua, sekian dulu informasi yang dapat saya bagikan. Semoga memberikan banyak manfaat. Dan jangan lupa like, komen, share apabila video ini bermanfaat untuk Sobat Tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.